warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati dan kami muliakan para wali-wali santri, segenap Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan SMP IT, SMK IT Hidayatul Falah, pengurus dan seluruh Dewan Asatidz Pondok Pesantren Hidayatul Falah, anak-anakku sekalian, santri putra putri Pondok Pesantren Hidayatul Falah, yang mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan zahiran wa batin, dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Pertama dari atas segalanya, marilah kita senantiasa tasyukur, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa berkumpul, kita bisa hadir di Pondok Pesantren Hidayatul Falah dalam rangka haflah Dzikra Maulidin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengajian rutin sebulan sekali, minggu ketiga, dan bulan ini kita masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan perkumpulan, pertemuan, silaturahim kita dicatat oleh Allah min amali sholihah, termasuk amal soleh
yang menjadi tabungan amal bagi kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita diakui umat baginda Nabi yang nanti akan dikumpulkan di mahsyar bersama orang-orang soleh, bersama keluarga Nabi, mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Kita dan seluruh keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita senantiasa benar-benar tergolong hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi yang akan bernaung di bawah syafaatnya, di bawah syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Nabi pernah berpesan, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi bersabda atau berpesan, didiklah anak-anakmu kepada 3 hal. Pertama, mencintai nabimu. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, baca Al-Quran. Pondok pesantren salah satu lembaga pendidikan yang akan berusaha mengimplementasikan, mengamalkan, menerapkan apa yang disabdakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama yang diwasiatkan Nabi, didiklah anak-anakmu cinta kepada Nabi. Wa alamatul hubbi al-iqa'ah fi sunnatis saniyah wa iktharus sholati alaihi. Tanda cinta kepada Nabi itu yang pertama, mengikuti tuntunannya. Yang ngaji, yang mencari ilmu, anak dikenalkan pendidikan agama, sehingga anak kita tidak menjadi beban dan tuntutan di akhirat nanti. Karena bagi orang tua besok di akhirat akan menerima tanggung jawab yang berat dan besar dari Allah tentang masalah pendidikan anak, keluarga. Makanya kami beserta seluruh tenaga pendidik, kemudian keluarga besar, para asatidz berusaha untuk menjadi tangan kanan, penyambung lidah, menindaklanjuti, melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Kami segenap pengurus dan dewan guru semuanya mohon didoakan agar di dalam mengemban amanah dari Bapak Ibu sekalian diberikan kekuatan lahir dan batin, amin. Diberikan kesehatan, umur panjang, amin. Dan bisa menularkan ilmu
sedikit yang kami miliki untuk ditularkan kepada putra putri kita semuanya. Saya baca di dalam kitab Uqudul Lujen bahwa pertama kali besok yang menuntut kepada ayah itu adalah anak-anak dan istri yang menjadi tuntutan di sana. Dia melaporkan unjuk rasa di hadapan Allah. Ya Allah, bapak aku ini tidak ngajari aku sholat, bapak aku tidak ngajari aku ngaji, bapak aku memberikan nafkah kepadaku dengan rezeki yang haram. Maka saya tuntut di hadapan-Mu ya Allah, sehingga aku tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji. Aku istri yang tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji. Aku selaku anak-anak tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak kenal dengan hukum agama. Siang malam kami cuma terus-menerus sibuk dengan urusan dunia, dengan hiburan. Makanya kemudian suami ini dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Beruntung Bapak Ibu, rasanya insya Allah tidak salah jalan memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren ini, karena sesuai dengan Thariqah Ta'lim wa Ta'allum, cara mendidik anak itu yang mesti diajarkan metodenya yang pertama adalah ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini, terutama masalah tata cara sholat, tata cara wudu, kemudian cara membaca Al-Quran yang baik. Jadi Bapak Ibu tinggal di rumah berusaha mendoakan kami, mendoakan putra putrinya. Jangan ketinggalan di rumah itu walaupun 5 sehari semalam itu cuma sekali. Jangan dilupakan untuk kirim Fatihah. Keluarga besar Pondok Hidayatul Falah, khusus untuk anak-anakku, khusus untuk istriku, yang istri khusus untuk suamiku. Al-Fatihah. Seperti itu. Jangan ditinggalin. Jadi supaya apa? Di kalimat surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, para nabi, para ulama, para wali, para rasul, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang tersesat atau orang-orang kafir. Mohon maaf, urusan toleransi dengan keyakinan itu berbeda. Keyakinan itu urusan pendirian diri kita, ketegasan kita untuk Islam sebagai agama yang nanti akan menyelamatkan anak turun kita. Kita sangat memaklumi kalau di pondok ini ada yang mbahnya ternyata non muslim, itu urusan mereka. Bagi kita harus berprinsip, berpegang teguh bahwa inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah, yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Anak-anak kita ini supaya selamat akidahnya, supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah, supaya anak yang punya ilmiah, punya ilmu dan beramal
Itu yang kita harapkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi saya harap supaya sinergi terjadi, kerjasama yang baik antara dewan pengasuh yang bimbing di sini, kemudian yang selaku orang tua ini di rumah doakan supaya difutuh oleh Allah, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Pada hari ini Bapak Ibu, kita sebagai wujud rasa syukur atas terpilihnya Nabi, atas kelahiran baginda Nabi, kita hari ini ngumpul bareng. Dianjurkan oleh pengurus pondok untuk membawa bingkisan berupa sedekah seikhlasnya. Niatkan Bapak Ibu, satu, untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat atas kelahiran baginda Nabi, kemudian syukuran karena putra putrinya telah betah mondok di sini. Karena tidak sedikit ada yang gagal di tengah jalan, ada yang baru 1 bulan sudah mundur, ada yang alhamdulillah terus bertahan. Alhamdulillah, ini wajib kita syukuri. Maka hari ini alhamdulillah Bapak Ibu mengadakan syukuran. Kemudian penuh dengan harapan, dengan sedekah ini, mudah-mudahan ya Allah kami doakan seluruh keluarga besar Pondok Hidayatul Falah diberikan keselamatan umur panjang, amin. Mendapat limpahan keberkahan dari baginda Nabi, kemudian diberikan keselamatan jauh dari bala. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan diberkahi rizkinya. Kesulitan apapun kemudian diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang tua kita yang masih hidup maupun sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah. Innal musliina qad ja'u lidhanni yastaghfirunallah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash sya'ni wa darajati, al-fatayati ya Rasulullah, salamun ya Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash sya'ni wa darajati, ada seorang penyair mengatakan, Muhammadun basyarun la kal basyar. Muhammad itu memang manusia, la kal basyari, tapi tidak seperti manusia. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Akan tetapi baginda Nabi itu adalah bagaikan permata dari bebatuan yang kita sanjung, yang barusan kita kirimi salam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salamun alaik, salam sejahtera untukmu. Ingat, perlu diketahui, ketika ada orang baca tibahan seperti itu sadarilah, ketahuilah bahwa itu sedang menyampaikan salam kepada Nabi. Hayatilah itu. Kenapa? Karena Nabi di Madinah sana, di makomnya, itu oleh Allah dikembalikan ruhnya, kemudian menjawab salam kita hari ini, menjawab salam umatnya yang kirim salam. Makanya kalau yang pernah ke sana, ketika ziarah di Raudhah itu lokasi
dekat makam baginda Nabi. Kemudian nanti keluar dari Raudhah, kemudian mengangkat tangan menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Caranya perbanyak baca sholat, perbanyak baca sholat, terus rajin baca sholat. Kalau sekedar mohon maaf, harta dunia yang kita miliki ini, kalau belum sampai Mekah, sampai Madinah, belum pernah menyentuh di mana itu Masjid Nabawi, belum pernah sujud di mana itu Masjid Nabawi, di mana baginda Nabi ini makamkan. Sayyidina Umar dimakamkan, Sayyidina Abu Bakar dimakamkan, berdekatan dengan baginda Nabi. Itu hak dunia ini tidak ada artinya, tidak ada maknanya sama sekali. Hadirin yang saya hormati, bukti bahwa ampuh sekali orang yang sering baca sholawat itu nanti dirindukan oleh baginda Nabi. Orang yang rindu kepada Nabi nanti akan dirindukan oleh Nabi, ditakdir oleh Allah, disyafaati oleh baginda Nabi, bisa berziarah. Allah saudara, kita ini yang diperhatikan oleh Nabi. Laqad ja'akum, sungguh telah datang atasmu sekalian Rasulun min anfusikum, seorang utusan dari jenismu sendiri. Azizun, yang berat, merasakan berat, abot. Baginda Nabi itu merasakan berat. Alaihi ma anittum, apa yang dirasakan, penderitaan yang kita rasakan, apa yang kamu susahkan, itu Nabi merasa berat, prihatin. Harisun, baginda Nabi itu sangat berharap, sangat berharap untuk keselamatan kita, umatnya. Jadi kalau ada umat yang bandel, gak mau bersolawat, itu lewat. Makanya pengajian setiap minggu ketiga ini diusahakan, kecuali ada kesibukan yang memang tidak bisa dihindari, sakit karena mungkin tetangga butuh bantuan tenaga, hadir kumpul di sini, kita banyak baca sholawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'alaihi sholawat. Sesungguhnya orang yang paling berhak dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Harisun 'alaikum, sangat berharap kepadamu sekalian agar selamat. Bil mu'minina raufur rahim,
Jangan duduk terus. Lihat sini sudah, Bapak Ibu. Saya mau minum. Udah lama ini ceramah ini, cuman rencananya sampai jam 3. Ketawanya itu ada terkesan banget. Bu, di Madinah itu ada pohon kurma. Di Madinah itu ada pohon kurma yang nangis. Pohon kurma itu nangis. Jadi sejarah mencatat bahwa awal berdirinya Masjid Madinah itu hanya berupa tembok keliling. Kemudian ada tiang-tiang macam-macam batang kurma. Kemudian baginda Nabi ketika mau khutbah itu, Kanjeng Nabi itu lendetan. Nopo bahasa Indonesia lendetan? Ini Bapak dari dulu nggak paham ya Pak? Lendetan itu anu Pak, itu ya lendetan. Jadi lendetan. Kemudian Nabi ance-ance. Apalagi ance itu seperti ini. Nah, supaya kelihatan lebih tinggi, itu ance di batang kurma. Di batang. Kemudian karena melihat seperti itu, sahabat-sahabat berinisiatif kepingin membuatkan mimbar. Oleh para sahabat, baginda Nabi dibuatkan mimbar. Anak tangganya itu 3. Berapa Bu? 1, 2, 3. Baginda Nabi tentu senang dari apa yang dilakukan sahabat itu, membuat mimbar. Nah, kemudian dipakai oleh Nabi. Masjid Nabawi itu dekat dengan rumah baginda Nabi. Jadi Nabi kalau ke masjid dekat. Rumah itu sekarang jadi makom, tempat peristirahatan atau tempat dimakamkannya baginda Nabi. Nah, ketika Nabi berpidato di mimbar, pidato khutbah, ujuk-ujuk tiba-tiba itu ada suara nangis. Suara tangisan itu persis suaranya unta yang berpisah kehilangan anaknya. Lalu tangisan itu semakin ramai, semakin kencang maksudnya. Sahabat juga mendengar. Ini suara apa? Jano. Nameha. Kemudian diperhatikan oleh para sahabat dan kemudian baginda Nabi jelas paham sumber suara tangisan itu dari mana. Nabi kemudian mendengar. Kamu sudah. Bentuknya batang kurma seperti ini. Nabi Muhammad langsung terus seperti ini. Kenapa kamu nangis? Apakah kamu ingin tak tanam di kebun kurma, kemudian berbuah, dimakan orang-orang banyak? Atau pilihan kedua, kamu saya doakan menjadi tanaman di surga
yang nanti akan dimakan kekasih-kekasih Allah di surga. Nangis, pohon kurma itu nangis terus. Masya Allah, nangis. Nah ini nangis belum makan. Akhirnya pohon kurma itu ngangguk-ngangguk. Ya Rasulullah, aku ingin jadi orang surga. Dialah virus pohon kurma yang biasa dibuat rentetan Nabi itu, lantaran Nabi pindah ke mimbar, kemudian dia menangisi karena tidak dipakai untuk rentetan lagi, tidak dipakai untuk nyandar lagi. Biasanya khutbah itu di pangkuanku katakan seperti itu. Sekarang Nabi berpindah, dia tidak lewat. Itu jika ngomong seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pohon kurma itu terus menangis. Konon dikabarkan akan terus menangis sampai hari kiamat. Itu lokasinya dekat Masjid Nabawi. Masya Allah. Bapak Ibu, patut kita renungkan dari cerita kasus atau kejadian yang terjadi di Madinah. Tentang rindunya batang kurma kepada baginda Nabi hingga menangis. Saudaraku sekalian, baginda Nabi itu memang manusia yang sempurna. Kalau di dalam Al-Barzanji ini diceritakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi itu paling bagusnya manusia, baik dalam segi fisik maupun akhlak. Nabi Muhammad itu lahir itu sesembahan berupa berhala di tanah Mekah. Semuanya berjatuhan, geger pokoknya. Kemudian seluruh penjuru itu diliputi dengan cahaya tanah Arab. Nabi Muhammad itu lahirnya tidak seperti kita. Nabi Muhammad itu ketika lahir, dalam kitab Berjanji ini sudah diterangkan, itu ketika lahir itu sudah bisa mengangkat kepala, tangannya diletakkan di lantai, kemudian kepalanya diangkat. Itu menjadi isyarat akan tingginya derajat baginda Nabi. Lagi, Nabi Muhammad secara khalqan, ciptaan, lahirnya itu sudah dalam keadaan pakai celah. Pakai apa? Celah. Celah itu umumnya sunnah. Jadi bapak-bapak khususnya dari Jumat itu disunahkan pakai celah. Nyiriot aja berbeda. Lain. Nah ibu biasa malam pengajian itu yang kaget. Bapaknya baru main jalanan lagi. Bu, pakai celah itu bagi laki-laki sunnah. Nabi lahir sudah pakai celah. Makhtunan Nabi lahir itu sudah dalam keadaan khitan. Kenapa? Karena tidak ingin aurat Nabi ditonton oleh perempuan. Beda saya sampai. Panggah kewer-kewer itu. Baginda Nabi lahir ke dunia ini karena saking senang pamannya Abu Lahab.
kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamnya, dimerdekakan. Tujuannya supaya nanti melanjutkan menyusui bayi yang bernama Said Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah beberapa waktu disusui oleh ibunya yang bernama siapa, Bu? Ibunya siapa namanya? Nadina, Siti Aminah. Kemudian dilanjutkan disusui oleh Suwaibah al-Aslam. Itu budaknya, amatnya Abu Lahab. Karena punya jasa itulah kemudian Abu Lahab setiap Senin, setiap Senin itu tidak diseksa. Padahal kafir, matinya itu nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kafir, tapi dapat dispensasi, korting, tidak disiksa setiap hari Senin. Kenapa? Memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu diceritakan dalam kitab Al-Barzanji. Wa masya fi thalathin faqama ala qadamaihi fi thalathin. Nabi itu bisa berdiri itu di usia 3 bulan. Baru 3 bulan itu sudah berdiri. Anak-anak kita berapa bisa berdiri? 1 tahun. Wa masya fi khamsin, bisa berjalan di usia 5 bulan. Wa qawiyan fi tis'in, sudah kuat badannya di usia 9 bulan. Pada usia 9 bulan itu pula bifasihin nutqin wa, sudah fasih berbicara, pintar ngomong. Itu Nabi usia 9. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kalau kencing tidak berbekas. Beda kalian Pardi. Nah, beda kalian Jumadi, Pardi. Nek nguyuh ya tergantung sing dijahar. Nek jahare kabau, jengkol, apalagi penting, niki waduh. Masya Allah, inna lillahi. Nabi kencing tidak berbekas. Saya teringat waktu di pesawat Jakarta Jeddah itu jarak tempuhnya 9 jam. Jadi pesawatnya itu gede banget. Nah, saya itu pengen kencing. Itu kemudian saya tanya sama bidadari-bidadari yang ada di pesawat. Wong ini wayu-wayu putih-putih. Nek ngomong betah ini ketok lewat leher. Saking putih, masya Allah. Wayu-wayu. Saya tanya, karena pesawat internasional itu yang menjadi pramugari bukan orang Indonesia. Saya tanya, Miss, aku arep what? Amuyo itu al-fifis wal jun. Kemudian ditunjukkan, disuruh masuk ke toilet, masya Allah. Jadi toilet, nopo kantor, nopo, wis mewah banget, mewah. Jadi begitu kencing ini, ini pulau kaget. Ini langsung ada alat otomatis yang menghilangkan bekas air kencingku, langsung harum bersih. Sampai rasa-rasa pengen kencing lagi.
Baginda Nabi kalau kencing gak ada bekas. Kanjeng Nabi ini sudah hitam, kemudian lahir sudah celaan, kemudian apa? Kanjeng Nabi itu kalau berjalan tanpa bayangan, tanpa bayangan. Kenapa? Karena Nabi itu nur, cahaya. Kalah itu cahaya matahari, kekuatan cahaya Nabi itu kalah. Nah, ini saya bercerita seperti ini supaya tumbuh ada rasa cinta. Apalagi anak-anak. Maka di pelajaran di sini diniyah ini untuk sekolah diniyahnya sore itu ada pelajaran namanya khulaso. Untuk yang kelas 1 anak-anak baru itu baru sampai di nama ibunya, nama ayahnya. Kalau yang kelasnya Ustaz Penggi ini sudah akademi. Saya sudah hafal nama-nama keluarga Nabi itu masih kecil saya. Jadi kalau di Jawa itu, kalau bulan Maulid itu ada pujian. Nanti akan saya ajarkan anak-anak sini. Gusti Kanjeng Nabi lahire ono Mekah, dinane Isnin rolas Maulid tahun gajah. Engkang ibu asmane Siti Aminah, engkang romo asmane Sayyid Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Itu 10 menit, gak banyak yang kami sampaikan. Nanti saya teruskan kajian masalah peringatan Maulid Nabi insyaallah besok minggu depan di Sindang Dusun Baru, sorenya di Blitar. Beberapa tempat yang minta abah untuk isi termasuk di Curug, Sidoarjo kemarin saya tidak mau, saya tidak bersedia untuk selain hari Minggu, malam Minggu atau paling malam Senin. Pokoknya di kisaran Minggu itulah kami tolong kami bantu untuk yang mau mengadakan acara Maulid Nabi. Selebihnya saya tidak bersedia, termasuk di Beringin 3 Hajiata ke rumah kami, saya tidak bersedia. Karena apa? Saya mau belajar istiqomah untuk menjaga amanah putra putri Bapak Ibu sekalian. Kami supaya terus bisa ngawasi, belajar bareng-bareng dengan anak-anak sekalian. Jauh lebih penting menurut kami kalau ceramah ini kadang-kadang bunga tua. Bunga tua itu bunga tua ini bukan untuk imo, wes. Ceramah ini balik ini manuk-manuk ini bapak ini Pak ceramahnya apa mau? Aku orang ngerti ya, bukan paham. Bahkan repot ini. Wadang ini, pertolongnya ini. Menurut tapi orang paham belas. Nah ini mudah-mudahan paham ibu ya. Cerita-cerita masalah kelahiran ini. Jadi tanda cinta kepada Nabi itu mengikuti tuntunannya yang pertama, yang kedua banyak baca sholawat. Terus-teruslah di rumah baca sholawat. Minimal Bapak Ibu pagi 10 kali, sore berapa? 10 kali. Alhamdulillah putra putri iman jenengan ini diajak terus bersolawat. Apalagi kalau malam Senin malam kelahiran Nabi. Di Nabi itu lahir pada hari Senin di Mekah, meninggalnya juga hari Senin, tapi di Madinah. Jadi memang kematian itu seperti ada berdekatan. Nabi Adam itu lahir hari Jumat, meninggalnya juga hari Jumat. Mereka yang sering lahir di Minggu. Perlu hati-hati. Ini Minggu misalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak baca sholawat.
Jadi banyak baca sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rajin baca sholawat ini hidupnya akan diberikan kemudahan meskipun banyak masalah. Jadi punya masalah, sulitan rezeki kok seret. Ibu yang mulai garu-garu ini berarti rezeki ini pas. Kan dari belum mau pak, dari ibu ini garu-garu ini. Jadi berarti gatel. Banyak baca sholat. Jenengan gak ada sinangnya kalau rajin baca sholat. Ini baca stasi. Pakai tasbih. Orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat, orang mendapat syafaat Nabi adalah orang paling banyak sholat. Orang yang kepingin diberikan kelancaran rezekinya, problemnya cepat selesai. Termasuk Pak Mito ini kepengen boleh jujur. Nah, ngomong ini Pak Mito. Ini mau sholat sih. Nanti Allah turunkan bisa jadi. Nasi ini seduri nggak usah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pesan Nabi yang pertama cintailah, didiklah anak-anakmu cinta kepada Nabi. Anda cinta kepada. Yang kedua, pesan Nabi cinta kepada keluarga Nabi. Jadi para ahli bednya Nabi itu kalau di Indonesia itu ahli bed ini biasa mendapat julukan Sayyid, Habib, Habaib, Habib. Dengar Bapak Ibu, Habib Syekh misalnya, itu keluarga Nabi masih dekat keturunan. Habib Syekh Asgaf misalnya, Habib Syekh Habib Al-Atos Mardani, Habib Al-Jufri, pernah dengar? Itu kan dari yang ngomong. Jenengan kepengen kaya Habib kayak Almari, nah gitu. Nah Almari itu pakaian Parman Almari, nah ngomong. Habib apa itu? Butuh Habib itu. Dia mainnya sedang lemari, makanya sebagai Parman Al-Mari. Wassalamualaikum Muhammad. Yang terakhir pesan Nabi, anak-anakmu didiklah baca Al-Quran. Pokoknya insya Allah dengan belajar di pesantren anak kita terus mudah-mudahan bisa ngaji Al-Quran. Bukan hanya ngaji, tapi asal baca, tapi sekalian belajar tajwidnya. Belajar tajwid, cara membaca Al-Quran. Kalau wali santri ada yang kepingin bahwa mumpung isih panjang umur, kepingin belajar ngaji, di sini disediakan waktu. Kepingin belajar tata cara sholat, kepingin bisa ngaji Quran, tidak apa-apa. Nanti disediakan waktu khusus, tempat khusus, tidak campuran, khusus. Ini grup kelompok khusus taman kawah-kawah. Quran itu kalau di rumah ini rata-rata ini tidak pernah dibuka. Ini tebel dengan buku. Benar-benar. Aku dibuka. Buka Quran itu ganjar. Buka di pertolongan kau. Syukur-syukur bisa ini. Yang paling gampang surah Yasin. Uang iku nek arep mati kok diwacane surah Yasin, gampang tercabutnya roh. Bacakan surah Yasin. Anak-anak santri sok nek bayar berangkat. Nah, sok tapi iku ambil air wudu, baca surah Yasin. Nenek wong tuane sing sakarat angel nanti. Bacakan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ditengok, oh mati balik. Ya, boleh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baru dengar tidak amin. Alhamdulillah. Shadaqallahu. Sebelum memandikan mayit, diusahakan lagi bacakan Yasin. Jangan seperti budayanya orang jualan. Jualan itu jamak dari jahilun. Jahilun itu bahasa Inggrisnya stupid, bahasa Arabnya jahilun, bahasa Inggrisnya bahasa Jermannya kok. Masuk bahasa Jerman kok. Ngopo nunggoni wong sakarul mau cuma ditangisi. Mama, kok tengok tinggal ya? Padahal mulai sempat bagi bisa. Ada siapa lagi? Teknis berhenti. Oh ya nanti situ kakak. Inna lillahi baca Yasin. Sebelum dimandikan diyasinkan, itu akan Allah turunkan malaikat yang memintakan ampun kepada mayit. Itu Pak. Jadi nenek mau mati, ini tidak perlu kadesnya sendiri imami. Ini koncoan. Ini Bapak Ibu sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhumah ini sebentar lagi akan dimandikan. Bapak Ibu tolong ambil wudhu. Mari kita membacakan surah Yasin. Dibudayakan yang baik-baik. Ini ajaran Nabi. Ngomong takon-takon Nabi, gimana ini? Apa ya ini? Jadi Pak, dan tidak ada ngomong selalu beres. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang bisa saya berman. Kita baca doa, setelah ini nanti kebumen. Tidak usah keluar dari sini, nanti santri-santri akan membagikan berkat yang Bapak Ibu bawa. Sekali lagi itu sebagai sedekah tolak bala Bapak Ibu. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan Allah. Balanya dijauhkan oleh Allah. Anak-anak yang belajar ini juga sehat walafiat. Saatnya mudah-mudahan ini doakan supaya sehat. Ini ada yang minta didoakan ini hari ini. Kami mohon hadiah suratul Fatihah untuk almarhumah Bapak Abdul Khalid. Ini wali santri yang bapaknya sudah meninggal kurang lebih berapa tahun ya? Mendak. Berarti bukan? Itu rumahnya di sana, masih di wilayah Sumber Bening, putranya juga di sini. Kemudian minta didoakan anak beliau, berarti yatim posisinya. Anak beliau ini 3, yang 1 bujang, yang kedua ini mondok di sini, kemudian yang ketiga masih SD. Beberapa waktu lalu mendapat ujian musibah patah tangannya. Kita doakan kasihan mereka butuh kasih sayang kita semua. Sebenarnya di bulan Maulid ini Bapak Ibu, kita kepingin meneladani
Nabi ini yang ketinggalan satu ini. Di bulan Maulid ini sebaiknya diadakan santunan anak. Di pondok kita ini ada 5 atau 6 anak yatim yang kita urusi, kita didik di sini. Pengumuman Bapak Ibu, kalau ponakannya, tetangganya ada yang sekarang kelas 6, menginjak atau sedang kelas 6, untuk nanti masuk di pondok kita ini itu bebas 100% dari biaya, gratis. Dengan mendorong, menasihati, ikut mengantarkan anak-anak yatim seperti itu ke pondok kita, Bapak Ibu juga dapat pahala yang besar. Karena ujiannya biasanya anak yatim itu untuk dan. Nah itu ujian. Jadi malah jangan dijauhi, harus dilatih, diantar ke sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat keberkahan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk keluarga kita yang saat ini sakit, kemudian saat ini ada santri kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan obat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudkhiluna biha jami'is sayyi'at wa tarhamna biha wa tubarirna bi sallallahu jamil khairati bil hayati wa ba'da mana. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina li jami'il muslimin. Allahumma ij'alna, jadikanlah kami wa ahlana, keluarga kami semua, wa talamidana, santri-santri kami, wa tilmidzatina, santri kami, wa abaihim wa ummahatihim, walladzina yunfiquna amwalahum fi hadzal mal, dan seluruh umat yang menginfakkan rezekinya di pondok ini, seluruh keluarga pondok pesantren, seluruh wali santri semuanya ya Allah, keluarga besar pondok kita ya Tuhan, min ahli ilmi wa ahli khair, ahli ilmu ahli kebaikan, min ahli jannah ahli surga, min alladzina ya Allah, min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, golongan umat baginda Nabi, alladzina yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab, alladzina yusyaruna yaumal qiyamah bi syafa'atil uzma, golongan umat atau orang-orang yang mendapat syafaat di hari kiamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Razzaq, wahai Zat yang membuka pintu ilmu, yang Maha Alim, yang Maha membuka ya Allah pintu rezeki. Iftah qulubana waftah lana abwabal ilmi, abwabal rizki, bukakan pintu-pintu keberkahan rizki, wa abwal khair, pintu kebaikan, wa abwabas salamah, pintu keselamatan,
wa bab nikmah pintu kenikmatan, wa bab afiyah pintu afiyah untuk bisa ibadah. Birahmatika Allahumma ja'al hadzal ma'had, jadikanlah pondok pesantren ini ma'hadan nafi'ah, pesantren pondok yang manfaat, mubarakah yang Engkau berkahi, mustamiron yang terus-menerus berlangsung, qaiman yang terus berdiri kokoh, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, mulai saat ini sampai hari kiamat. Ya Allah, nasalluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'idna min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, zid sakinah wa tumanina wal qurra. Bijai Sayyidina Muhammad, ya Allah, natawassalu bi hurmati Sayyidina Muhammad, istajib da'watina, istajib da'watina. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal bil maut wa rahmatan indah. Allahumma hawwina lana fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Sekian kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.